Saya pernah dengar nih satu kisah. Ada seorang istri dianggap sebagai istri yang teladan, dicintai suaminya tuh sampai bilang, saya mah di surga nggak perlu bidadari dah gitu, istri saya nih udah gitu, saya udah cukup sama dia gitu. Pokoknya suaminya tuh secinta itu gitu sama dia. Akhirnya dia ditanyain gitu, ada satu wawancara yang saya dengarkan ini ya dalam bahasa Arab. Dia ditanya gitu, perempuan tersebut ditanya, Anda sebagai seorang istri gitu, pernah gak sih kayak ada permasalahan dalam rumah tangga gitu? Dia bilang, ya pernah lah, namanya juga orang berumah tangga berpuluh-puluh tahun gitu. Masa gak pernah? Terus tanya lagi sama orangnya itu, suami kamu pernah marah-marah? Pernah gitu. Terus gimana kalau suami kamu marah gitu? Saya gak percaya, dia bilang. Itu saya benar-benar takjub sama ucapannya dia gitu. Dia ditanya, kalau suami kamu lagi marah-marah, kamu gimana sikapnya? Dia bilang, saya dengerin aja, tapi saya nggak percaya. Heran juga saya waktu denger itu gitu kan. Kok bisa nih, maksud dia apa nih gitu? Dia dengerin aja, tapi dia nggak percaya. Dia bilang gini nih, karena orang kan kalau lagi marah, kata Nabi Muhammad kan dia dikuasai nama setan. Ngapain saya percaya sama setan? Cakep banget dah. Ini pinter banget dah. Ini nih benar-benar bisa jadi prinsip dalam hidup kita teman-teman sekalian. Kalau suami kita marah, jangan percaya. Kita cukup dengerin aja, senyum-senyum aja gitu. Jangan ngelihatnya sebagai yang laki gue nih emang bener-bener banget nih. Dia marahin gue kayak begitu. Dia pikir dia doang yang bisa marah. Itu teman-teman sekalian nggak banget. Jadi kalau suami kamu marah, kamu jangan balas kemarahannya dengan kemarahan yang sama gitu. Kalau kamu kayak begitu, dia marah, kamu marah lagi, ya habis dong rumah tangganya. Gak ada lagi yang bisa kamu perhatikan. Tahu gak sih, orang kalau lagi marah tuh hatinya dipermainkan sama setan. Seperti anak kecil mempermainkan bola, teman-teman. Jangan pernah mau dikuasai kemarahan. Itu setan semua tuh yang lagi main-main dengan perasaanmu di saat kamu sedang marah gitu. Sama halnya dengan suamimu ketika sedang marah, hatinya dikuasain sama setan gitu. Bener katanya si ibu tadi itu yang jadi panutan tadi itu ya. Dia bilang suami saya lagi marah, berarti dia lagi dikuasain sama setan. Ngapain saya percaya? Terus kamu ngapain? Saya dengerin aja. Terus habis itu, habisnya dia selesai marah-marah, saya akan pergi ke dapur. Yang dia akan lakukan di dapur adalah dia bikinin teh, dia bikinin makanan-makanan kesukaan suaminya, goreng-goreng pisang gitu kan kalau di kita ya. Nah habis itu dia bilang, saya akan masuk ke dalam kamar seperti tidak terjadi apa-apa. Saya akan menemui suami saya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan saya akan bilang gitu sama dia, ini bang silahkan diminum gitu, atau ini mas gitu, ini saya tadi dapat pisang enak banget dah, cobain yuk misalnya gitu kan. Udah seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bilang biasanya sudah itu suami saya akan bilang gitu, maafin saya ya, tadi tuh saya juga emosi, maafin saya ya, saya tadi tuh ngomong yang gak enak sama kamu gitu. Dia bilang saat itulah saya akan percaya sama dia. Sebab sekarang dia sudah tidak lagi dikuasai sama setan, akan tetapi dia dikuasai oleh akalnya sendiri. Dia sudah disinari dengan cahaya agamanya, sehingga pada saat itu dia berbicara dengan benar. Dia bilang saat itulah saya akan tersenyum, kemudian saya akan berkata sama dia, udah saya maafin kok gitu. Subhanallah teman-teman saudariku sekalian, yuk belajar buat kita menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Sakinah, mawaddah, sakinah ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan cinta. Nah kalau dua ini sudah kita laksanakan, Allah akan turunkan yang ketiganya yaitu rahmah. Rahmat dari Allah SWT. Jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tuh yang dua kita usahakan, itu sakinah sama mawaddahnya gitu kan. Yang ketiganya, kalau dua hal ini sudah ada dalam rumah tangga kita, nanti Allah yang akan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian.